Halo dan selamat datang di channel YouTube saya. Pada kali ini, saya akan menjelaskan sebuah video presentasi mengenai VS Studi Report Georgia Department of Transportation dalam rangka memenuhi tugas kuliah mata kuliah rekayasa nilai Departemen Teknik Sipil Universitas Diponegoro. Perkenalkan, nama saya Laurentius Alvin Prima Pratama dengan nomor induk saya 210101171301009 seperti yang tertera pada layar berikut. Penjelasan pertama pada hari ini adalah apa itu GDOT atau Georgia Department of Transportation. Georgia Department of Transportation atau GDOT merupakan lembaga pemerintahan yang mengatur mengenai transportasi di negara bagian Georgia, Amerika Serikat. Jika di Indonesia kurang lebih setara dengan Dinas Perhubungan atau Dinas Transportasi di tingkat provinsi. Sampai hari ini, GDOT telah banyak melakukan studi VE di bidang konstruksi transportasi. Dengan salah satu hasilnya akan saya jelaskan. Hasil studi VE tersebut dapat dilihat secara lengkap pada website www.dot.ga.gov seperti yang tertera pada tulisan berikut. Sayangnya website resmi ini hanya dapat dibuka dengan internet protokol dari Amerika Serikat saja. Jika kita ingin membukanya, maka harus menggunakan bantuan software yang namanya VPN untuk mengganti internet protokol. Yang kedua adalah penjelasan seputar studi report VE kali ini. Studi ini dilaksanakan pada tanggal 9 sampai 12 Februari 2010 dengan nomor seri project PI nomor 009542. Dengan subjek yang dipelajari adalah ruas jalan I-20 eastbound dari persimpangan I-285 ke CR5150 Panola Road di Delcal Country, Georgia. Studi VE kali ini membahas mengenai solusi jangka pendek untuk perbaikan jalan tersebut sebelum proyek yang lebih besar dengan kode PI nomor 713610 dapat dilaksanakan. Desainer proyek ini adalah perusahaan Arcadis yang menyediakan perencanaannya. Desain utama dari Arcadis merupakan penambahan dua lajur tambahan untuk menyeimbangkan lalu lintas. Karena lalu lintas dari arah timur dan arah barat sangat tidak seimbang. Studi VE ini menggunakan tujuh langkah, yaitu investigatif, analisis, speculation, evaluation, development, recommendation, dan presentation. Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama, tahapan investigatif. Pada fase pertama ini, tim VE diberi pengarahan dan data-data yang dibutuhkan oleh pihak owner dan konsultan perencana Arcadis. Pengarahan ini meliputi diskusi tentang maksud desain di balik proyek, masalah anggaran, dan batasan-batasan fisik seperti pembebasan lahan, dan sebagainya. Output program ini berupa diagram Pareto, di mana seperti yang kita ketahui, hanya item pekerjaan yang mencakup 80% biaya tertinggi saja yang boleh dicari alternatifnya menggunakan value engineering atau VE. Berikut merupakan tabel diagram Pareto. Bisa dilihat, meskipun agak kurang jelas, di sini terlihat yang paling mempengaruhi adalah aspal paving, kemudian traffic control, dan sound barrier walls. Kemudian tahap kedua adalah analisis. Analisis dalam tahap ini dimaksudkan untuk menentukan fungsi dan tujuan proyek yang menjadikan batasan-batasan pada ide-ide PE ini agar ide alternatif yang dikeluarkan dapat tetap berada pada tujuan dan maksud yang sama. Untuk tujuan proyek ini adalah peningkatan karakteristik operasional jalan.
Tujuan proyek ini ada 3, yaitu mengurangi konflik weaving, mengurangi bisingan, dan menyalurkan storm water dengan output pada tahap analisis berupa diagram fase. Berikut merupakan diagram fase. Terlihat ada 2 panah, yaitu dari kiri ke kanan how, dan dari kanan ke kiri itu why. Arah panah menunjukkan bagaimana cara membacanya. Jika kita membaca dari kiri ke kanan, maka kita dapat menjawab pertanyaan seputar how, bagaimana pelaksanaannya. Sedangkan dari kanan ke kiri adalah why, apa alasan mengapa proyek itu dilaksanakan. Dengan tahapan yang berada di satu garis yang sama, satu garis vertikal yang sama, menandakan progres itu dapat dilaksanakan secara bersamaan. Yang ketiga, speculation. Pada tahap ini, tim VE melakukan brainstorming untuk mendapatkan ide alternatif sebanyak mungkin yang digunakan dalam proses VE ke depannya. Seluruh ide ini akan dicatat dan didaftar tanpa terkecuali, entah dari ide yang paling brilian sampai ide yang terkesan konyol dan mustahil untuk diterapkan. Hasil akhir menetapkan ada 40 ide yang dapat diambil dengan detail seperti yang terlihat berikut, yaitu 11 ide tentang aspal konkrit, 10 tentang miscellaneous, 10 ide tentang retaining wall, dan 9 tentang sound barrier. Seluruh ide ini nantinya akan diajukan untuk dievaluasi pada tahap berikutnya. Tahap keempat, yaitu evaluation. Pada fase ini, tim VE mengevaluasi ke-40 atau seluruh alternatif yang didapat dari tahap sebelumnya. Penilaian menggunakan poin dari poin 5 yang paling baik sampai poin 1 yang merupakan paling buruk. Alternatif yang mendapat nilai baik akan diprioritaskan ke tahapan berikutnya, sementara yang kurang baik akan dibuang dan tidak akan diproses lebih lanjut. Yang jadi pedoman dalam penilaian evaluasi adalah sebagai berikut. Yang pertama, sebisa mungkin mempercepat durasi proyek. Yang kedua, tetap bahasan kritis atau menghindari pembebasan lahan tambahan. Yang ketiga, kemudahan dari penerapan alternatif tersebut di lapangan. Keempat, peningkatan value. Kelima, mempertahankan atau meningkatkan maintainability. Yang keenam, penghematan biaya konstruksi. Dan yang ketujuh, penghematan biaya life cycle. Berikut merupakan lampiran hasil evaluasi. Ada berbagai macam nilai, mulai dari 4, 3, 2, 1. Dan berikut merupakan hasil seleksi dari evaluasi tersebut. Tahap berikutnya adalah development. Pada tahap development ini, hanya nilai-nilai yang memiliki nilai 4-5 saja yang akan diproses ke tahap selanjutnya karena keterbatasan waktu. Tahap development ini terdiri dari pendetailan ide, sketsa gambar, dampak positif dan negatif secara jelas, dan juga perkiraan penghematan biaya anggaran. Pekerjaan development ini menggunakan kertas khusus masing-masing untuk tiap alternatif. Dan tidak seluruh ide yang lolos ke tahap development ini akan lolos ke tahap berikutnya. Ini tadi merupakan ide-ide hasil evaluasi, dan berikut adalah ide yang lolos ke tahap development. Nah, bisa dilihat ide yang tidak bergaris merah adalah ide yang lolos dengan nilai 4 ke atas. Dari 40 ide ini ada 15 ide yang lolos ke tahap berikutnya yang akan diproses lebih lanjut di tahap development dan recommendation. Nah, berikut merupakan list ke-15 ide yang lolos ke tahap development, mulai dari AC, AC123, MS34, RW1231810, dan SB3479. Nah, berikut merupakan contoh dari worksheet pada tahap development. Karena terlalu banyak, ini saya akan mengambil contoh dari masing-masing satu, sehingga tadi ada AC dari tahap AC1, MS1, RW1, dan SB1.
Pada perbaikan aspal konkret kali ini, saya akan mencoba menjelaskan mengenai ide yang C1, yaitu menggunakan bahu jalan selebar 10 inci untuk menggantikan rencana yang sudah ada menggunakan bahu jalan 12 inci. Hal ini dikarenakan kecepatan rencana pada saat renovasi sudah pasti menurun, sehingga penggunaan bahu luar sebesar 10 inci masih bisa dimaklumi dan lebih menghemat biaya daripada 12 inci. Dan di gambar sebelah kanan merupakan gambarnya, mungkin dari sini terlihat hampir sama, tetapi jika dilihat lebih dekat, maka akan terlihat ada perbedaan angka di situ. Kemudian lembar ketiga dan keempat berisi asumsi-asumsi dan juga biaya-biaya. Di sini terlihat cost saving yang dibutuhkan kurang lebih sebesar 14 juta dolar. Yang berikutnya adalah worksheet untuk ide pekerjaan MS3. Pada pekerjaan MS3 ini, ide yang diutarakan adalah mengganti median concrete barrier dengan guardrail pada dua sisi. Sehingga seperti terlihat pada gambar ini, guardrail ini menggantikan concrete barrier yang ada di sini. Pertimbangannya adalah yang pertama, penghematan biaya material karena guardrail lebih murah dari concrete barrier. Yang kedua, lebih mudah untuk pembongkaran untuk pekerjaan lebih lanjut. Karena yang kita tahu di awal tadi, pekerjaan ini merupakan solusi sementara. Kemudian yang ketiga adalah pengurangan waktu instalasi. Dengan resiko yang dihadapi adalah membutuhkan perubahan drainase dan peningkatan biaya pemeliharaan. Di sini terlihat penghematan yang dapat diambil adalah sebesar 130.000 dolar. Kurang lebih 130.000 dolar. Kemudian yang berikutnya ini merupakan analisis life cycle atau biaya jangka panjangnya. Dari sini dapat terlihat bahwa dapat dilakukan penghematan life cycle kurang lebih 1 juta dolar, 1.033.000 dolar. Kemudian rencana berikutnya adalah rencana dengan kode RW 10, di mana ide ini mengutarakan bahwa menggunakan sheet pile untuk retaining wall-nya dengan dampak positif mengurangi biaya, mengurangi waktu konstruksi, dan sheet pile dapat digunakan kembali untuk pekerjaan berikutnya. Dengan resiko yang dihadapi sampai sekarang belum terlihat. Sedangkan di sebelah kanan ini merupakan gambar sketsa dari perencanaan sheet pile-nya. Berikut merupakan perincian harga yang diperkirakan. Jadi di sebelah kanan ini adalah asumsi-asumsi, sedangkan yang sebelah kiri ini adalah perhitungan perkiraan biayanya. Terlihat di sini biaya yang dihemat kurang lebih sebesar 3.395.000 dolar. Kemudian berikutnya untuk perencanaan SB3. SB3 ini adalah perencanaan untuk menunda pemasangan sound barrier sampai waktu yang telah ditentukan. Dengan dampak positif mengurangi biaya keseluruhan dan dampak negatif sejauh ini belum ditemukan. Berikut penghematannya tidak terlalu terlihat. Sini hanya terlihat
angka $1.500.000. Yang berikutnya adalah tahapan recommendation. Pada fase ini, tim VE kembali meninjau alternatif-alternatif tadi yang telah dijelaskan lebih detail dan merupakan tahap akhir penyortiran dari studi VE kali ini. Hasil recommendation ini nantinya akan dipresentasikan pada tahap berikutnya, yaitu tahap presentation. Namun, hasil rekomendasi ini tidak seluruhnya akan diterapkan di lapangan, karena hasil akhir bergantung pada keputusan owner. Berikut merupakan rekapan dari penghematan biaya hasil recommendation. Terlihat di sini hanya ada 9 dari 15 ide yang ada pada tahap development tadi. Dan berikut merupakan ide yang lolos dengan yang tidak lolos. Kemudian yang ketujuh adalah tahap presentation. Pada tahap ini, tim VE mempresentasikan hasil kerja mereka ke hadapan owner dan konsultan perencana. Outputnya berupa presentasi dan laporan studi VE yang jadi sumber pembuatan PowerPoint ini. Berikut merupakan daftar hadir dari presentasi tim VE. Terlihat di situ terdapat beberapa nama, email, nomor telepon, dan juga organisasi asal. Ada yang berasal dari GDOT sebagai perwakilan owner, ada dari PBSJ sebagai perwakilan tim VE, ada dari Arkadis sebagai perwakilan konsultan perencana, dan juga dari pihak-pihak lain yang bersangkutan. Sampailah kita pada tahap terakhir, yaitu kesimpulan. Kesimpulan yang bisa kita dapatkan yaitu pada tahap investigatif di awal, tim VE diberikan informasi dan data-data yang dibutuhkan dengan hasil output berupa diagram Pareto, di mana hanya 80% pekerjaan dengan biaya terbesar saja yang boleh dimodifikasi dengan VE. Sisanya tidak diperbolehkan. Kemudian dilanjutkan ke tahap kedua, yaitu analisis, yang memberikan analisis fungsi-fungsi dan tujuan dari tiap pekerjaan sebagai patokan alternatif pengganti yang memilih fungsi dan tujuan yang sama, dengan hasil output berupa diagram FAS. Kemudian tahap berikutnya yaitu speculation, diisi dengan data brainstorming untuk mendapatkan alternatif ide sebanyak-banyaknya untuk kemudian disortir. Pada studi VE ini didapatkan 40 ide untuk 4 pekerjaan yang berbeda. Kemudian lanjut ke tahap berikutnya, evaluation adalah tahap yang memberikan penilaian dan evaluasi dari 40 ide tersebut dengan sistem penilaian poin 1 untuk yang terburuk sampai 5 untuk yang terbaik. Dan hanya alternatif yang mendapatkan ide 4-5 yang dilanjutkan ke tahap development atau didetailkan. Pada kasus ini hanya terpilih 15 dari 40 ide. Pada tahap development dilakukan penjelasan-penjelasan ide yang terpilih, yaitu pendetailan sketsa, kemudian penjelasan secara lebih detail, perkiraan keuntungan dan kerugian, hingga perkiraan penghematan biaya. Kemudian dilanjutkan ke tahap recommendation, di mana tim VE sekali lagi mereview dan menyortir ide-ide yang telah diberikan keterangan lengkap dari tahap development untuk kemudian diproses lebih lanjut. Pada tahap recommendation ini terdapat 6 dari 15 kasus yang tidak lolos. Dan tahap recommendation ini merupakan seleksi final dari tim VE. Kemudian tahap berikutnya adalah tahap presentasi, yang merupakan kegiatan final yang dilakukan tim VE, yaitu mempresentasikan hasil kerja mereka kepada owner, konsultan perencana, dan pihak-pihak lain yang terlibat. Hasil studi VE ini tidak menjamin 100% akan seluruhnya diterapkan di lapangan. Keputusan final hanya dipegang pada pemilik proyek atau owner. Dengan selesainya presentasi, tugas tim kerja VE dianggap telah selesai. Sekian presentasi dari saya, mohon maaf apabila banyak kesalahan.
Sekali lagi terima kasih dan sampai jumpa.